Halo para pecinta alur film di channel Mr. Sin. Kembali lagi dengan saya tentunya Bang Pai. Kali ini saya akan coba ngealur film yang berjudul The Witch The Subversion yang dirilis pada tahun 2018. Tapi sebelumnya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya. Baiklah, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang gadis kecil yang menjadi bahan eksperimen oleh perusahaan rahasia yang berada di Korea Selatan. Mengetahui kalau dirinya adalah bahan uji coba, ia pun berusaha untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Di tengah pelariannya, sampailah ia di suatu peternakan milik salah satu warga setempat. Sementara itu, pemilik peternakan yang tak sengaja menemukannya dalam keadaan terluka parah, ia pun langsung memberikan pertolongan kepada gadis kecil tersebut. 여보 이봐요. 여기 와봐요. 내 생각보다는 외상이 좋아서 기억이 올란가 어쩔란가 모르겠네. 걱정할 거 없이요. 수고 많으셨습니다. 10 tahun kemudian, terlihat seorang gadis yang sedang mengendarai mobil pick-up di sebuah pedesaan. Gadis tersebut bernama Jayon. Hari itu, Jayon berniat untuk pergi ke kota membeli beberapa pakan sapi miliknya. 아 진짜 이러고 남처럼 구실 거예요? 이건 다음 달에 드린다니까 그러네. 아유, 이거 암만 그래도 너 외상이 너무 밀렸는데. 그니까요 아저씨. 지고. 야 이놈아. 물 갈아도. 야 신발 놈아. 됐냐? 좋아? 생겨가지고. 아저씨 여기까지 12포예요. 자기가 먼저 가. 자 갈게요. 자기가 들어가. 너 또 아버지 차 끌고 나간 거요? 그리고 별 걱정을 다 하시네. 아빠 좀만 먹이고 들어와. Ternyata Jayon adalah gadis kecil yang ditemukan oleh peternak 10 tahun yang silam. Sekarang, gadis kecil itu sudah beranjak remaja. Seperti remaja pada umumnya, Jayon pun memiliki seorang sahabat yang bernama Myung-hee. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke sekolah, Myung-hee mengatakan kepada Jayon, ada sebuah kompetisi yang akan diselenggarakan bagi siswa-siswi yang berbakat. Myung-hee yang mengetahui kalau keluarga Jayon sedang mengalami krisis keuangan, Myung-hee pun menyarankan kepada Jayon agar ia mengikuti kompetisi tersebut. Sebab hadiah dari kompetisi itu lumayan besar. Mendengar saran dari sahabatnya, Jayon pun bersedia mengikuti kompetisi tersebut. 지원은 이번이 처음이에요? 네. Glad to glad and down the mountain. Oh, Danny boy, the pipes. 시골 소녀 두장윤 나옵니다. Dengan mulus, Jayon pun mendapatkan tiket untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Tapi di sini, secara tidak sengaja Jayon memperlihatkan bakat lain yang terpendam dalam dirinya, yaitu kemampuan telekinesis. Jayon mampu menggerakkan benda hanya dengan pemikirannya saja. Seketika, Jayon pun menjadi sangat populer akibat kemampuannya tersebut. Namun, orang tua Jayon sebaliknya terlihat sangat tidak senang karena Jayon telah memperlihatkan kemampuannya di depan umum. 자연아. Keesokan harinya,
Myung-hee dan Jaeyeon berniat untuk pergi melanjutkan audisi yang telah Jaeyeon lewati sebelumnya. Namun, ketika mereka di dalam perjalanan, tiba-tiba saja seorang pria misterius menghampiri mereka berdua. Di sini, pria tersebut mengenali Jaeyeon dengan sangat baik, tetapi Jaeyeon sendiri sama sekali tidak mengenali pria tersebut. Sebab, menurut dokter yang telah memeriksa Jaeyeon 10 tahun yang silam, dokter itu mengatakan kalau Jaeyeon telah kehilangan sebagian ingatannya. Melihat ekspresi Jaeyeon yang tidak mengenalinya, pria itu pun terheran-heran. Namun di sini, pria tersebut tak mudah percaya begitu saja kepada Jaeyeon. 절 아신다고요? 아주 잘 알지. 내가 어떻게 몰라? 혹시 사람 잘못 보신 거 아니에요? 이거 진짜인가? 난 모르는데. 왜 이래 진짜? 아 웃겨서 더는 못 참겠네. 네? 구자윤양? 전 전혀 모르겠는데. 기억 안 나? 또 보자 우리. 저기요, 여기 이상한 사람 있어요. 어이 덩어리. 좀 이따 도착합니다. 어허이 십자석이 뭘 잘못 쳐먹나? 뭐하는 새끼고 이거? 아 잡았나 지금? Dan scene pun berpindah. Jaeyeon yang telah sampai di tempat audisi, ia pun segera melakukan seleksi berikutnya. Semuanya terlihat berjalan dengan sangat lancar. Dan Jaeyeon pun berhasil melaju ke perempat final. Akan tetapi di tempat yang berbeda, terlihat ada orang-orang yang sedang mengawasi Jaeyeon. Mereka adalah orang-orang yang telah mencari Jaeyeon selama ini. Ia bernama Pak Choi dan Dr. Baek. Dr. Baek adalah seorang ilmuwan yang telah melakukan uji coba kepada Jaeyeon 10 tahun yang silam. Sementara itu, Pak Choi sendiri adalah kepala keamanan di perusahaan rahasia tersebut. Akibat kemampuan yang Jaeyeon perlihatkan sebelumnya, Pak Choi dan Dr. Baek pun sekarang mengetahui di mana keberadaan Jaeyeon. Tidak hanya itu, efek samping setelah Jaeyeon menggunakan kekuatannya membuat penyakit yang ia derita selama ini semakin bertambah parah. Dan ketika Jaeyeon hendak pulang bersama Myung-hee, tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh sekelompok orang yang mereka berdua pun tidak mengetahui orang-orang tersebut. 구자윤양 맞죠? 들어와. 타라고. 까니면 돼. 시간 오래 안 뺏어요. 얘기 좀 할까 싶은데. 근데 제가 지금 기차 시간이 다 돼서요. 택시! 여기요! 주세요! 야, 또 보네. 어찌됐건 집에 빨리 가보는 게 좋을 거야. 뭐? 야! 자윤아! 어디가? 여보세요? 야! 너 아저씨한테 빨리 우리 집으로 가보시라고 해. Mengetahui orang tuanya dalam bahaya, Jaeyeon pun segera meminta kepada Myung-hee agar menyuruh ayahnya Myung-hee untuk segera menuju ke rumahnya. Beruntung saja ayahnya Myung-hee datang tepat waktu. Melihat orang tuanya baik-baik saja, Jaeyeon pun merasa lega. Dan scene pun berpindah. Terlihat Pak Choi yang sedang berbicara dengan seseorang. Ia adalah salah satu profesor di perusahaan rahasia tersebut. Pria itu mengatakan kepada Pak Choi agar segera membunuh Jaeyeon, sebab Jaeyeon adalah ancaman bagi perusahaannya. Di sisi lain, Dr. Baek yang juga memiliki wewenang di perusahaan tersebut, ia sendiri tak ingin membunuh Jaeyeon, sebab Jaeyeon adalah eksperimennya yang paling sempurna. Walau mereka berada di perusahaan yang sama, namun visi dan misi mereka jauh sangat berbeda. Pak Choi yang telah memiliki dendam dengan Jaeyeon sebelumnya,
ia pun tak memperdulikan Dr. Beck dan memilih untuk berpihak kepada profesor tersebut. Dengan cepat, ia memerintahkan anak buahnya untuk bergerak menuju ke kediaman Jayon di tempat yang berbeda. Terlihat Jayon dan kedua orang tuanya sedang makan bersama. Kebetulan, pada hari itu Myung-hee juga berada di rumahnya Jayon. Dan ketika mereka semua tengah beristirahat, anak buah Pak Choi yang sebelumnya diutus, diam-diam mereka semua telah berada di dalam rumah tersebut. Dan untuk pertama kalinya juga, di sini Jayon dipaksa untuk menggunakan kekuatannya. 안녕 자연이야. 대체 저한테 왜 이러시는 건데요? 제발요 아저씨들. 저 아니라니까요. 지랄하고 자빠지셨네. 저 진짜 아니에요. 네가 아니라는 거. 그거 증명해 보라고. 내가 아니랬지. 니들 대체 나한테 왜 이러는 거야? 내가 아니랬잖아. 아니라고 그랬잖아. Dan tak lama setelah itu, muncullah pria misterius yang sebelumnya mengikuti Jayon. Di sini pria itu mengatakan kepada Jayon agar Jayon segera ikut bersamanya. Jika Jayon menolaknya, maka satu persatu orang yang Jayon kenal akan ia habisi. Mendengar ancaman tersebut, Jayon pun bersedia untuk ikut bersama mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di laboratorium tempat uji coba anak-anak yang ingin dijadikan eksperimen. Sementara itu, Pak Choi mengetahui kalau anak buah yang ia kirim telah tewas. Ia pun memutuskan untuk langsung bergerak menuju laboratorium. Namun di sini, sesuatu yang di luar perkiraan mereka pun terjadi. 난 네가 정말 죽은 줄 알았거든. 편하게 있어, 아가. 맞다. 내가 다 기억나게 해줄게. 내 선물 마음에 드니? 아니 왜? 안녕하세요 박사님. 우리 정말 오랜만이죠. Dan ternyata selama ini Jayon hanya berpura-pura hilang ingatan. Bukan tanpa sebab Jayon melakukan semua ini. Akibat sakit yang ia derita, mau tak mau ia harus mencari Dr. Beck. Sebab Dr. Beck pasti ada penawar untuk rasa sakit yang ada di kepalanya. Oleh sebab itulah, Jayon memancing mereka semua untuk muncul dengan memperlihatkan kekuatannya sewaktu ia mengikuti audisi. Dengan begitu, berita tentangnya akan tersebar luas. Dan benar saja, rencananya pun berjalan dengan sangat lancar. 어이. 너 안 본 사이 많이 세졌다? 너하고 난 레벨이 달라. 넌 나한테 안 된다니까. 느리네, 여전히. 이렇게? 머리?
보고 싶다 그랬지? 죽어 이씨. 보여줄게. 내가 얼마나 대단한지. Sebagai anak yang paling istimewa dari anak-anak lainnya, tak satu pun dari mereka yang bisa menghentikan Jayon. Setelah mendapatkan yang ia cari, Jayon pun segera meninggalkan tempat tersebut. Tak lama setelah itu, terlihat Jayon mendatangi rumah sakit tempat ibunya dirawat. Di sini, Jayon berpamitan kepada ayahnya, dan ia juga memberikan separuh obat yang ia dapatkan untuk ibunya. 네가 뭘로 태어났든 우린 널 그렇게 키우지 않았으니까 엄마 놔줘. 이쁜 애가 된다고. 댕겨와 그러면 너무 늦지 말고 몸 잘 챙기고. 얼른 갔다 와 이년아. Dan di akhir film diperlihatkan kalau Jayon sedang menemui seorang wanita. Wanita itu sangat mirip dengan Dr. Beck. Menurut percakapan mereka, ternyata wanita tersebut adalah saudara kembar dari Dr. Beck. 용케도 나를 찾았네. 처음 봬요. 뭐라고 불러드려야 하나? 아니야, 그러지 마. 엄마 괜찮아. 그러려면 당신을 찾아가 보라고. 보다 근본적인 걸 해결하려고요. 너 언니한테 까불면 뭐가지 날아간다. Dan setelah itu, film pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton konten ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan pengeditan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa juga untuk subrek, like, and share channel ini. Sebab itu semua adalah penyemangat saya dalam setiap ngealur cerita film. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.